Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi terkait dengan populasi dan sampel. Bagaimana cara untuk menentukan jumlah populasinya. Dari jumlah populasi itu bagaimana penentuan jumlah sampelnya dan bagaimana cara yang dilakukan untuk menentukan sampel-sampel itu atau teknik pengambilan sampelnya. Secara umum, populasi menurut beberapa buku atau menurut Sugiono dapat didefinisikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Jadi secara umum populasi ini adalah semua orang atau semua objek yang terlibat di dalam penelitian yang akan dilakukan. Sebagai contoh, apabila kita mengambil judul pengaruh promosi terhadap minat masyarakat di Kabupaten Ponorogo membeli produk A, maka yang menjadi populasi adalah semua masyarakat di Kabupaten Ponorogo. Jadi itu adalah populasinya. Kemudian dari populasi itu kita akan mengenal yang dinamakan dengan sampel. Jadi sampel ini merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jadi sampel ini adalah bagian dari populasi. Bila populasinya besar, ada kemungkinan peneliti akan membutuhkan atau karena ketika populasi yang kita miliki besar, ada kemungkinan peneliti tidak akan memiliki kemungkinan untuk mempelajari semua yang ada pada populasi karena adanya keterbatasan waktu, dana, tenaga, dan waktu gitu ya. Sehingga pada beberapa penelitian, peneliti hanya mengambil sampel untuk dipelajari yang mewakili populasi yang akan diteliti. Biasanya sampel ini dilakukan karena peneliti merasa bahwa dengan mengambil beberapa karakteristik atau beberapa bagian dari populasi itu sudah mampu untuk mewakili populasi yang sebenarnya. Nah, secara umum di dalam proses untuk mengambil sampel kita akan mengenal yang dinamakan teknik sampling. Nah, teknik sampling ini adalah teknik yang digunakan untuk mengambil sampel. Secara umum, teknik sampling di dalam suatu pengambilan sampel dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu probabilitas sampling dan non-probabilitas sampling. Nah, apa sih perbedaan dari kedua metode ini gitu ya? Apa sih perbedaan dari probabilitas sampling dan apa perbedaan dari non-probabilitas sampling? Secara umum, dikatakan probabilitas adalah semua orang, jadi teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan kepada semua unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jadi secara umum, misalkan dalam satu kelas ada 30 orang, maka semua orang di dalam situ dia memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel di dalam suatu bentuk penelitian. Itu yang disebut dengan probabilitas. Nah, apa perbedaannya dengan non-probabilitas? Kalau non-probabilitas ini adalah teknik sampling atau teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jadi, kalau probabilitas itu tidak membedakan anggota sampelnya, tapi kalau yang non probabilitas dia itu membeda-bedakan, agak ada pembedaan lah, karena dia merasa bahwa tidak semua yang anggota sampel itu memenuhi kriteria yang dia butuhkan, sehingga dia pada saat penentuan sampel itu nanti dia agak pilih-pilih nih. Yang non probabilitas itu seperti itu. Kalau probabilitas dia tidak milih-milih, siapa saja dia bisa. Kalau yang non probabilitas secara umum dia agak pilih-pilih di dalam proses untuk menentukan sampelnya atau yang menjadi sampelnya.
Nah, secara umum probability sampling itu ada 4 macam. Yang pertama ada simple random sampling, yang kedua ada proportionate stratified random sampling, kemudian yang ketiga ada disproportionate stratified random sampling, dan terakhir ada area sampling atau cluster sampling. Simple random sampling ini adalah pengambilan sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi itu. Jadi misalkan di sini kita random sampling ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 orang yang menjadi populasi dalam suatu penelitian. Kemudian kita akan mengambil 5 orang sebagai sampel, maka teman-teman diperbolehkan ngambil acak saja siapa saja yang akan menjadi sampel di dalam penelitian teman-teman. Jadi misalkan saya ngambil orang yang pertama, orang yang keempat, orang yang ke-8, misalkan ke-9, ke-11, terserah. Atau misalkan teman-teman menggunakan cara yang lain juga boleh. Jadi siapa saja yang ada di dalam sini, ada di dalam 15 orang ini, dia diperbolehkan untuk menjadi sampel, di mana teman-teman diperbolehkan mengambil pilihannya secara acak atau terserah teman-teman semuanya. Kemudian yang kedua ada proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan apabila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen atau berstrata secara proporsional. Maksudnya berstrata itu artinya dia dapat dikelompokkan secara jelas antara misalkan antara satu dengan yang lain. Sebagai contoh di sini stratified sampling, contohnya ada 15 orang yang terbagi menjadi kelompok. Jadi ini kelompok 1, dan kelompok yang kedua. Nah, kelompok 1 ini terdiri dari 6 orang, kemudian kelompok 2 terdiri dari 9 orang. Nah, kalau kita mengikuti aturan yang ada di proportionate random sampling, maka jika kita membutuhkan 5 sampel, maka 2 sampel kita ambil dari kelompok 1 dan 3 sampel kita ambil dari kelompok 2. Hal ini karena kelompok 1 jauh lebih sedikit anggotanya dibandingkan kelompok 2, sehingga dia harus lebih banyak diambil di kelompok 2 dibandingkan dengan kelompok yang pertama. Jadi memang kalau yang simple random sampling, kalau kan dia tidak ada pembagian kelompoknya, jadi suka-suka mau ngambil 5 orang dari mana saja gitu ya. Tapi kalau sudah masuk ke stratified random sampling, maka teman-teman harus menentukan terlebih dahulu, saya harus mengambil 2 orang dari kelompok 1 dan 3 orang dari kelompok 2, di mana siapanya yang di kelompok 1 dan siapanya di kelompok 2 itu bebas. Jadi tidak ada tidak ada pemaksaan mana yang dipakai. Tapi yang jelas kelompok 1 harus dipilih 2 orang dan kelompok 2 harus dipilih 3 orang. Selanjutnya ada disproportionate stratified random sampling, yaitu teknik yang digunakan bila populasi memiliki anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata namun tidak proporsional. Kalau yang tadi dia proporsional, artinya antara satu kelompok dengan kelompok yang lain dia perbedaannya tidak terlalu jauh, dia masih bisa digunakan lebih ditentukan proporsi untuk satu kelompok dengan kelompok yang lain hampir bersesuaian. Kalau yang disproportionate, namanya disproportionate berarti strata yang dimiliki antara kedua kelompok ini atau antara kelompok yang ada di dalam populasi dia tidak sama atau enggak proporsional lah, satunya besar banget gitu ya, yang satunya sangat kecil. Nah, sebagai contoh adalah pegawai dari suatu unit kerja memiliki pendidikan sebagai berikut. Ada S3-nya 3 orang lulusan, S2-nya 2 orang lulusan, S1-nya 9 orang lulusan, SMU atau SMA-nya adalah 105 orang lulusan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa S1 dan SMA dia cenderung lebih tinggi nilainya 90 dan 105. Sedangkan untuk S2 dan S3 dia jumlahnya sangat kecil sekali gitu ya. Sehingga
pada kasus ini dia masuk kepada disproportionate stratified random sampling. Jadi dia berstata artinya dia ada kelompok-kelompok tertentu, akan tetapi karena di pendidikan S2 dan S3 nilainya jauh daripada teman-teman yang lain, maka kita katakan dia disproportionate. Nah, karena S2 dan S3, S2-nya 2 orang dan S3-nya 3 orang, dia memiliki anggota yang sangat kecil. Maka di dalam proses teman-teman nanti menentukan sampel, lulusan S2 dan S3 semuanya akan dilibatkan dalam proses sampling, atau kedua lulusan ini S2 dan S3 semuanya dijadikan sebagai sampel. Kemudian sisanya akan diambil atau dibagi dari secara proporsional untuk S1 dan SMA. Jadi setelah populasinya diambil gitu ya, kemudian baru kurangkan dengan S2 dan kurangkan dengan S3, baru kemudian nanti cari S1 dan S2-nya. SMA-nya. Yang terakhir adalah cluster sampling. Namanya cluster berarti dia ada area gitu ya. Nah, sampling ini digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misalkan penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Nah, teknik sampling ini biasanya dilakukan menggunakan 2 tahapan, yaitu tahapan pertama menentukan sampel daerah dan tahap kedua menentukan orang-orang yang ada pada daerah itu secara sampling juga. Jadi seperti ini. Misalkan kita mau melakukan kalau misalkan contohnya ya, kita mau melakukan perhitungan suara untuk melihat bagaimana pemenangan dari suatu calon gitu ya. Nah, paling gampang ya, mungkin teman-teman lebih paham gitu ya. Misalkan pemilihan gubernur di Jawa Timur. Jawa Timur terdiri dari 38 kabupaten kota, maka populasi daerahnya itu adalah 38 kabupaten dan kota. Jadi 38. Nah, dari 38 itu kita akan pilih dulu nih. Jadi di sini misalkan 38 kabupaten garing kota. Nah, dari 38 kabupaten kota ini kita tentukan dulu berapa kabupaten kota yang akan selanjutnya dilakukan sampling. Misalkan dari 38, saya mau ngambil misalkan 8 kabupaten kota. Dari 8 kabupaten kota selanjutnya saya akan menentukan di kecamatan mana misalkan. Nah, setelah kecamatan mungkin nanti ada tahapan lagi di kecamatan itu di TPS berapa gitu. Nah, itu yang bisa kita katakan untuk cluster sampling. Jadi dia yang besar dulu kita kecilkan, kemudian dari kecil itu kita lihat masing-masingnya, jadi per kecamatannya seperti apa, seperti itu. Itu kalau yang cluster sampling. Jadi agak sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, kemudian setelah kita membahas tentang probability sampling, kita selanjutnya membahas tentang non-probability sampling. Non-probability sampling ini ada bermacam-macam, ada sampling sistematis, ada sampling kuota, ada sampling insidental, ada purposive sampling, ada sampling jenuh, ada snowball sampling, dan ada sensus. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ada 7 sampel atau 7 metode yang bisa dilakukan untuk non-probabilitas sampling. Kita mulai dari yang pertama, sistematis sampling. Nah, namanya sistematis, maka teknik ini adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut sebelumnya. Jadi kalau misalkan saya punya 15 orang, saya mau mengambil 5 orang sampel, maka saya bisa, namanya sistematis, saya ngambilnya misalkan ini urutannya adalah nomor 2, setelah 2, nomor 2, kemudian 5 tambah 3 kan 8 ya, 8
8 tambah 3 itu 12, 12 tambah 3 15. Jadi kalau sistematika sampling itu misalkan ada 15 orang, jadi 15 orang itu kita kasih nomor dulu. Oh, nomor 1 misalkan sampai 15, kemudian teman-teman bisa menentukan, oh saya maunya adalah kelipatan dari 3. Misalkan 2 kemudian 5 kemudian 8 12 misalkan 15. Ini kayaknya nggak tahu saya kelipatan 5 atau enggak, saya lupa, nanti coba dihitung. Kayaknya ini 14 deh, bukan 2, ini 8 9 10, ini 11, maaf ini 11, ini 14. Jadi dia akan dia akan melihat gitu, menentukannya adalah dengan menggunakan sistemnya seperti itu. Jadi dia dikasih nomor dulu. Atau kalau misalkan ada yang mau menggunakan, berarti bisa pakai misalkan urutannya adalah angka 1, kemudian 4, 7, 7 tambah 3 berarti 10, kemudian 13 juga boleh. Jadi terserah kalau mau pakai yang seperti apa, namanya sistematis, dia biasanya diurutkan. Nah, kelemahan dari sampling sistematis ini adalah kita akan kadang merasa kesulitan di dalam proses. Saya sudah menentukan nih sampel saya adalah nomor 2. Ternyata pada saat saya membagi sampel atau membagi angket kepada nomor 2, ternyata orang dengan nomor 2 ini dia keluar kota untuk beberapa hari misalkan. Nah, itu yang akan sedikit kesulitan kita di sampling sistematis. Karena kita sudah menentukan, oh saya maunya adalah yang nomor 2 gitu. Jadi memang tidak semua metode sampling itu cocok kita pakai karena memang ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu ya. Selanjutnya ada sampling kuota. Nah, namanya kuota berarti kalau kuotanya sudah cukup ya sudah kita selesaikan gitu kan. Kita akhiri pengambilan sampel kita. Nah, teknik ini digunakan untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah yang diinginkan. Jadi ada penentuan jumlahnya, misalkan saya maunya 100, 200, 300, 400. Jadi kalau misalkan suatu perusahaan mau melihat respon masyarakat terhadap produk tertentu, mereka biasanya akan melakukan sampel dengan, oh saya mau lihat respon masyarakat sebanyak 500 orang atau 200 orang. Kalau sudah terpenuhi 200 ya sudah selesai seperti itu. Nah, ini kan contohnya penelitian dilakukan dengan jumlah sampel 500 orang. Jika pengumpulan data belum selesai 500 orang, maka penelitian belum dianggap selesai. Jadi kalau dia sudah 500 berarti selesai. Kalau belum berarti belum. Jadi itulah yang disebut sebagai sampling kuota. Selanjutnya ada sampling insidental. Nah, sampling insidental ini adalah salah satu jenis sampling yang paling sering digunakan. Kenapa orang lebih suka menggunakan sampling insidental? Karena dari namanya saja insidental gitu ya. Jadi dia lebih cenderung lebih luas di dalam proses untuk pengambilan sampelnya. Nah, teknik penentuan sampling berdasarkan kebetulan. Kebetulan itu maksudnya misalkan kita mau melakukan penelitian di pasar. Kita cari saja siapa saja yang kita temui di sana dan kebetulan cocok dengan sampel kita jadikan sebagai sampel. Jadi maksudnya yang cocok sesuai dengan penelitian kita jadikan sebagai sampel. Jadi sampling insidental ini adalah salah satu sampling yang paling sering dipakai. Jadi teknik penentuan sampling berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Nah, bila orang tersebut dipandang cocok sebagai sumber data. Jadi ada klasifikasi bahwa dia harus benar-benar memang cocok sebagai sumber data. Kemudian yang selanjutnya ada purposive sampling atau sampling purposive. Ini juga biasanya paling sering dipakai. Di purposive ini adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Jadi teknik ini biasanya cocok digunakan untuk metode kualitatif karena pada teknik ini tidak melakukan generalisasi. Jadi biasanya purposive sampling.
Selanjutnya adalah sampling jenuh. Sampling jenuh ini adalah sampel yang bila ditambahkan jumlahnya tidak akan menambahkan keterwakilan, sehingga tidak akan mempengaruhi nilai informasi yang telah diperoleh. Sampel jenuh juga sering diartikan sebagai sampel yang sudah maksimal, karena jika ditambah berapapun jumlahnya tidak akan mengubah keterwakilan populasi. Namanya jenuh itu kalau misalkan kita misalkan populasi kita, sampel kita adalah 200, kita tambahkan menjadi 300, 400, hasilnya tidak berubah, itu sebenarnya kita sudah katakan bahwa sampel kita adalah sampel jenuh. Kalau kita bilang sampel jenuh itu paling gampang adalah ketika kita membuat, kasarannya kalau kita membuat minuman, kita membuat teh itu sudah manis ketika misalkan diberikan 2 sendok gula, kita tambahkan 3 sendok gula, kan sangat manis sekali. Kita tambahkan berapapun kan manisnya sangat tinggi-tinggi. Nah itu sebenarnya dia sudah jenuh. Jadi ketika penambahan gula itu tadi atau penambahan sampel itu tadi tidak merubah informasi yang ada sebelumnya, sehingga memang kalau sudah cukup di 200 gitu kan, dan informasinya tidak akan berubah jika dengan adanya penambahan sampel, maka kenapa harus kita tambahkan sampel yang lain? Itu yang disebut sebagai sampling jenuh. Kemudian yang terakhir, yang 2 terakhir itu ada snowball sampling. Ada snowball sampling itu adalah penentuan sampling yang dimulai dari kecil. Pertamanya 1 orang. Satu orang ini biasanya kalau snowball sampling itu banyaknya dipakai yang kualitatif gitu ya, respon masyarakat, pendapat masyarakat kayak gitu biasanya dia makainya snowball sampling. Nah snowball sampling ini biasanya kita tanya sih 1 orang, dari 1 orang ini nanti dia akan berkembang menjadi dari 2 orang, 1 orang ini berkembang jadi 3 orang, jadi memang dia berkembangnya jadi lebih banyak seperti itu yang snowball sampling. Kemudian yang terakhir itu adalah sampling total atau sensusnya. Biasanya sampling total atau sensus ini adalah suatu bentuk teknik pengambilan sampling di mana semua anggota populasi dijadikan sebagai anggota sampel. Nah, biasanya teknik sampling total atau sensus ini dilakukan pada populasi-populasi data di mana populasinya kurang dari 100, karena kalau kurang dari 100 itu biasanya peneliti akan mengambil semua anggota di dalam populasi sebagai sampelnya, seperti itu biasanya gitu. Jadi jangan kebalik antara sampling total dengan sampling jenuh itu beda dengan yang sampling total, karena jenuh itu belum tentu 100 itu sudah jenuh, jadi bisa jadi 200 itu yang jenuh misalkan. Jadi kalau misalkan teman-teman jumlah populasinya adalah 40 orang, berarti nanti masuk ke samplingnya adalah sampling total atau sensus, sehingga tidak perlu menghitung berapa jumlah sampel yang harus diambil gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu menghitung sampel. Jadi setelah kita tahu populasi dari masing-masing, kita nanti akan menghitung berapa sih jumlah sampelnya. Nah, secara umum untuk menghitung sampel kita akan membutuhkan dua hal, yaitu yang pertama adalah apakah populasi yang ada di dalam penelitian kita masuk populasi yang diketahui atau masuk populasi yang tidak diketahui. Namanya diketahui berarti kita tahu jumlahnya secara pasti. Jadi kalau misalkan kita tahu jumlahnya terhitung secara pasti, berarti dia masuk populasi diketahui. Misalkan jumlah penduduk di kecamatan A, teman-teman bisa lihat misalkan di beberapa laporan, misalkan di kecamatan A jumlah penduduk misalkan 2000 jiwa misalkan, meskipun nggak mungkin sedikit ini jiwa. Nah ini maka dia masuk di kategori populasi diketahui. Berarti kalau misalkan dia sudah bisa menentukan 2000, 3000, 4000, 5000, jadi
angkanya bisa disebutkan secara pasti, maka dia masuk di dalam kategori populasi diketahui. Populasi diketahui ini biasanya teman-teman harus memang cari informasi kepada sumber datanya secara langsung. Misalkan kecamatan berarti bisa lihat di bukunya BPS, atau bisa langsung ke kecamatannya, atau ke lokasi-lokasi yang mungkin bisa dijadikan sebagai sumber datanya secara langsung. Jadi memang harus tanya terlebih dahulu. Nah, atau misalkan orang yang menggunakan pengguna pembelian online, misalkan dia punya customernya secara online, dia tahu siapa saja customernya, dia bisa hitung jumlahnya, berarti dia masuk kepada populasi yang diketahui. Kemudian kalau populasi yang tidak diketahui adalah jumlah populasi yang dalam penelitian tetapi tidak diketahui secara pasti berapa jumlahnya. Misalkan kalau orang yang berbelanja di swalayan itu kan keluar masuknya kita tidak bisa tahu secara pasti, maka dia masuk kepada sampel yang tidak diketahui. Biasanya sih kalau yang diketahui kayak mahasiswa gitu kan, pegawai, penduduk, kemudian misalkan jumlah pengunjung wisata. Kalau misalkan dia ada perhitungan yang secara pasti, berarti dia masuk yang diketahui. Kalau dia tidak bisa menyebutkan secara pasti jumlahnya, maka kita masuk ke populasi yang tidak diketahui. Kenapa teman-teman harus tahu ini? Karena di proposal memang harus disebutkan berapa sih jumlahnya, gitu-gitu sudah harus disebutkan. Nah, itu nanti fungsinya untuk dipakai menghitung sampelnya. Nah, ada beberapa sih. Ya, ini adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk menghitung sampelnya. Yang pertama adalah untuk populasi yang tidak diketahui, salah satu metode yang bisa dipakai itu adalah rumusnya Cochrane. N itu adalah jumlah sampel, Z pangkat 2 itu adalah harga dalam kurva normal untuk sampling 5% dengan nilai 1,96. P itu adalah peluang benar 0,5, Q peluang salah 0,5, E pangkat 2, E adalah tingkat kesalahan sampling error. Biasanya kita bisa pakai 5% atau 10%. Nanti kita coba satu-satu gitu ya. Jadi kalau misalkan populasinya tidak diketahui jumlahnya secara pasti, maka teman-teman menggunakan perhitungan populasinya perhitungan sampelnya dengan menggunakan salah satunya rumus Cochrane ini. Kemudian ada populasi yang diketahui. Populasi diketahui, salah satu rumus yang bisa dipakai itu adalah rumus Yamame, atau bisa juga menggunakan rumusnya Slovin. Dengan rumus N sama dengan N besar per 1 plus N kali E pangkat 2. N adalah jumlah sampel, N besar adalah jumlah populasi, dan E adalah tingkat kesalahan sampel atau sampling error. Kita bisa tentukan biasanya 5% atau 10%. Selain itu, kita juga bisa menggunakan rumusnya Isaac dan Michael. S sama dengan lambda kuadrat dikalikan N dikalikan P dikalikan Q per D kuadrat N-1 plus lambda kuadrat P dikalikan Q, dimana lambdanya bisa sebagai berikut. Kalau Isaac dan Michael di bukunya Sugiono, dia sudah menentukan, sudah gampang gitu, maksudnya gampang dalam artian teman-teman tidak usah menghitung, teman-teman langsung aja lihat berapa jumlah sampel berapa jumlah populasinya teman-teman semuanya, kemudian dia di sini sudah akan menunjukkan, misalkan gitu ya. Saya coba contohkan, misalkan saya punya sampel saya adalah 300, misalkan di sini 300, maka jumlah sampel saya nanti kalau misalkan saya menggunakan 1%, berarti jumlah sampel saya adalah 207. Kalau sampel saya menggunakan 5% berarti 169. Kalau saya menggunakan 10%, maka saya akan mendapatkan sampelnya adalah 143. Jadi seperti itu. Jadi dia sudah diberikan perhitungannya, jadi teman-teman tidak harus menghitung secara langsung seperti itu. Nah, kita lanjut. Jadi kalau yang Isaac Michael ini jauh lebih gampang. Kalau merasa bahwa saya agak kesulitan dalam proses menghitungnya gitu, teman-teman bisa langsung makainya adalah tabel yang ada di sana, sudah dihitungkan, jadi nggak usah hitung lagi. Contoh populasi yang tidak diketahui.
Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui tingkat loyalitas konsumen pada produk skincare A. Jumlah populasi produk ini tidak diketahui secara pasti jumlahnya. Hitunglah sampel yang diperlukan jika sampling error yang digunakan adalah 5%. Nah, karena dia di sini ada kata-kata tidak diketahui secara pasti jumlahnya, maka dia masuk kepada jumlah populasi tidak diketahui. Maka teman-teman bisa menggunakan rumus dari tadi Pak Kokran, di mana rumusnya adalah N sama dengan, jadi rumusnya adalah N sama dengan Z pangkat 2 dikali P dikali Q per E pangkat 2. Berapa? Z-nya tadi adalah 1,96 pangkat 2 kalikan P 0,5 kalikan Q 0,5 bagi dengan 0,05 karena kita menggunakan sampling errornya 5% pangkat 2. Kita hitung. Coba ya, saya hitung dulu, saya juga pakai kalkulator meskipun nggak saya lihat kan. 1,96 kita pangkatkan 2, ketemunya adalah 3,8416. Kita kalikan 0,5 kali 0,5, kita kalikan 0,25, kita bagi dengan 0,05, ketemunya 0,0025. Berarti kita kalikan dulu 3,8416 kita kalikan dengan 0,25, ketemunya adalah 0,9604, kita bagi dengan 0,0025 dibagi 0,0025, maka kita akan mendapatkan jumlah sampelnya adalah 384,16. Karena orang itu tidak mungkin dibulatkan ke bawah, maka kita bisa bulatkannya menjadi 385. Jadi kalau untuk kasus di sini dengan jumlah populasinya dengan populasi tidak diketahui, kemudian kita menggunakan sampling errornya adalah 5%, maka teman-teman akan mendapatkan jumlah sampel sebesar 385. Biasanya sih kalau mahasiswa pakai sampelnya 385 itu merasa bahwa dia kesulitan, sehingga nanti kita coba hitung kalau kita menggunakan sampling errornya 10%. Jadi dengan cara yang sama gitu ya. Kalau ini tadi 5%, kita pakai yang 10%. Kita coba hitung. Jadi rumusnya sama. N sama dengan Z pangkat 2 dikalikan P dikalikan Q per E pangkat 2. Jadi di sini 1,96 pangkat 2 kita kalikan dengan 0,5, kita kalikan dengan 0,5, kita bagi dengan, kalau 10% berarti 0,1 ya, 0,1 pangkat 2. Nah, kita dapatkan bentar, biar saya nggak ngitung lagi. Kita dapatkan itu 3,8416, kita kalikan 0,25, kita bagi dengan 0,01. Di sini kita dapatkan 0, sebentar kita coba hitung, saya hitungannya hilang, kali 0,25 ketemunya 3,8416 kita kalikan 0,25, 0,9604 kita bagi dengan 0,01, maka kita mendapatkan jumlah sampelnya 96,04 dan bisa kita bulatkan menjadi 97. Jadi sampel pada penelitian ini jika dia adalah tidak diketahui dan kita menggunakan sampling errornya adalah 10%, maka jumlah sampel pada penelitian tersebut adalah 97 orang.
Baik, bisa difahami. Jadi kalau kita pakai 5%, kita ketemu 385. Kalau nanti teman-teman pakai 10%, akan ketemu 97. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan sampelnya adalah sampel tidak diketahui, maka bisa langsung menggunakan perhitungan ini saja, tidak perlu menghitung sendiri, seperti itu. Kemudian saya lanjutkan kepada contoh populasi yang diketahui. Nah, ini oke. Baik. Jadi sudah dihitung dua anunya. Jadi seperti ini, kalau misalkan di penelitian ini dia terdiri dari karyawan di suatu perusahaan, terdiri dari 200 orang karyawan. Nah, kalau misalkan jumlah karyawannya ini terbagi menjadi SMA-nya 40, S1-nya 100, D3-nya 60 orang, maka kita bisa menghitung sampel untuk masing-masingnya. Jadi cara yang pertama, kita bisa menggunakan rumusnya Slovin, ya Slovin kayaknya. Sebentar. Dan ada yang namanya, katanya sih juga ada rumusnya rumus Yamame atau rumus Slovin. Jadi cara menghitungnya adalah N kecil sebagai sampel itu sama dengan N besar per 1 plus N besar E pangkat 2. E pangkat 2. Nah, ini berarti kalau jumlah di sini populasinya kan 200 ya, berarti 200 kita bagi 1 plus 200, kita kalikan sampling errornya 0,05 pangkat 2. Berarti 200 kita bagi 1 plus 200 dikalikan 0,0025 sama dengan, kita coba hitung sebentar ya, dihitung dulu. 200 dikali 0,0025 berarti kita 200 dibagi 1 plus 0,5 sama dengan 200 dibagi 1,5. Berarti ketemunya 133,33, bisa kita bulatkan menjadi 134. Nah, di sini mungkin saya informasikan bahwa ketika memang nanti teman-teman mengetahui jumlah karyawannya 200 dan tidak tahu pembagiannya secara spesifik untuk masing-masing bagiannya atau masing-masing pendidikannya, misalkan teman-teman bisa langsung secara otomatis ngambil 134 orang. Akan tetapi karena di sini sudah tahu bagiannya, ada ada SMA 40 orang, ada S1 100 orang, dan D3 misalkan 60, maka teman-teman harus menentukan lebih dulu per masing-masingnya karena dia ada stratanya. Jadi karena ada stratanya, maka teman-teman harus menentukan stratanya juga berapa sih untuk per masing-masingnya. Jadi di SMA nanti berapa orang, di S1 nanti berapa orang yang saya jadikan, kemudian untuk yang D3 berapa orang, karena tahu stratanya. Tapi kalau misalkan ya cuma tahu misalkan masyarakat di kecamatan A itu 2000 orang, saya tidak tahu pendidikannya gimana, maka teman-teman dari 2000 ya sudah ngambil aja secara acak, misalkan 134 orang itu secara acak aja nggak apa-apa ya, karena di sini ada pembagiannya, maka kita akan menghitung pembagian masing-masingnya. Kita akan hitung. Jadi di sini informasinya untuk yang SMA tadi jumlahnya adalah 40. Kemudian untuk, saya urutkan aja, untuk D3 ada 60 orang. Kemudian untuk S1 ada 100 orang. Nah, jumlah sampelnya tadi dihitung adalah 134. Maka kita bisa menghitung untuk masing-masingnya. Jadi sampel untuk SMA, cara menghitungnya adalah saya agak lupa. Nah, kita coba hitung lagi. Jadi cara sampel SMA itu adalah jumlah sampelnya SMA
kita bagi sampel total, kita bagi dengan populasi total, kita kalikan dengan sampelnya. Maka SMA tadi jumlahnya 40, totalnya adalah 200, kemudian kita kalikan 134. Ketemunya adalah, kita hitung, sebentar saya ambil kalkulator. 40 kita kalikan 134 dibagi 200. Ketemunya di sini 26,8, boleh kita bulatkan ke 27. Itu untuk yang SMA. Kemudian kita lanjutkan sampel D3. Itu berarti N jumlahnya D3, kita bagi dengan N total, kita kalikan dengan jumlah sampelnya. 60 per 200 kita kalikan dengan 134. Berarti 60 bagi 200 kali 134. Jadi ketemunya adalah 40,2. Kalau kita bulatkan jadinya dia 40. Terus yang selanjutnya ada sampel S1. S1 berarti jumlah S1 per N, kita kalikan dengan jumlah sampelnya. Berarti 100 per 200 kita kalikan dengan 134. Ketemunya 100 bagi 200 kali 134. Ketemunya 67. Saya taruh di sini aja 67, kita bulatkan jadi 67. Kemudian kalau mau dijumlah, kita 67 ditambah 40 ditambah 27, totalnya adalah 134. Sesuai dengan perhitungan populasi yang ada sebelumnya, yaitu perhitungan sampel sebelumnya yaitu 134. Jadi kalau misalkan nanti memang dia ada stratanya, maka teman-teman harus menghitungnya seperti ini, sehingga dari 40 orang siswa SMA itu pegawai yang pendidikan SMA, nanti teman-teman ngambil 27, yang dari D3 ngambil 40, kemudian dari S1 ngambilnya 67, gitu ya. Itu kalau misalkan dia menggunakan 5%. Kalau menggunakan 10%, bagaimana? Caranya sama, berarti N sama dengan N besar per 1 plus N besar E pangkat 2. N besarnya 200, berarti 200 kita bagi 1 plus N-nya 200, kita kalikan 0,1 pangkat 2. Sama dengan 200, kita bagi 1 plus 200 kali 0,01. Maka di sini ketemunya 200 dibagi 1 plus 2 sama dengan berarti 200 dibagi 3. Ketemunya adalah 66,67, kita bulatkan menjadi 67. Berarti kalau yang tadi 5% kita ketemunya 134, kalau kita menggunakan 10% nanti jumlah sampelnya adalah 67. Itulah kenapa penentuan sampling errornya itu sangat mempengaruhi berapa besar sampel yang akan teman-teman dapatkan. Kemudian kita bisa hitung untuk masing-masingnya, kita hitung lagi. Jadi di sini SMA tadi 40 ya, 40. Kemudian D3-nya 60. Kemudian S1-nya adalah 100. Terus jumlah sampelnya di sini 67. Jumlah totalnya 200 populasi. Maka kita bisa hitung sampelnya SMA. Sampelnya SMA itu berarti N besarnya SMA, jadi jumlah populasinya SMA kita bagi jumlah populasi total, kita kalikan dengan sampel total. Maka kita bisa hitung 40 per 60 kita kalikan dengan 67. 40 bukan per 60. Jadi 40 per 200 kita kalikan 67, kita hitung 40 kali 67 dibagi 200, ketemunya 13,4. Kita bulatkan, kalau di sini bulatannya ke bawah, ini 13. Kalau di atas 5 kita bulatkan ke atas, kalau di bawah 5 kita bulatkan ke bawah. Kemudian sampelnya D3, berarti N-nya D3 per N total kita kalikan dengan sampel total.
60 per 200 kita kalikan dengan 67. Berarti 60 dibagi 200 kali 67. Ketemunya 20,1, kita bulatkan menjadi 20. Kemudian yang terakhir ada sampelnya S1, N-nya S1 per N, kita kalikan dengan sampel total, ada 100 per 200, kita kalikan dengan 67, jadi 100 dibagi 200 kalikan 67, ketemunya adalah 33,5, kita bisa bulatkan ke 34. Kita total semuanya 13, kita tambahkan dengan 20, kita tambahkan dengan 34, ketemunya adalah 67. Maka selesai di sini, teman-teman bisa mendapatkan sampelnya adalah SMA sebanyak 13 orang, jadi dari 40 diambil 13, kemudian D3 dari 60 diambil 20, dan dari S1 dari 100 diambil 34. Nah, ini termasuk di dalam kalau kita masuk ke populasi teknik samplingnya, ini masuk ke stratified random sampling, stratified proportional random sampling gitu ya. Ya, yang tadi lah pokoknya. Udah, itu cara perhitungannya. Jadi kalau nanti teman-teman bisa menyesuaikan, yang kalau diketahui kalau mau pakai yang 5%, dia cenderung lebih tinggi memang jumlah populasinya. Kalau pakai yang 10% malah cenderung lebih rendah jumlahnya. Begitu. Sumbernya saya ngambil dari bukunya Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, yang diterbitkan oleh Alpha Beta di Bandung pada tahun 2018. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.